Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini kita akan belajar kongruensi dan kesebangunan. Duh, apa itu Paman? Namanya kok ngeri sekali, kongruensi. Sebenarnya justru ini sangat menarik karena di zaman digital sekarang, kita itu sering memanfaatkan kesebangunan dan kongruensi. Kongruensi itu apa sih? Kongruensi itu sebenarnya adalah bangun yang sama, malah gitu aja paling gampang. Jadi kalau segitiga itu tetap ukurannya, tetap sudutnya, tetap bentuknya, hanya pindah tempat itu kongruen. Hanya pindah posisi, diputar, digeser, itu kongruen. Cuma namanya aja di telinga kita agak susah ya, kongruen itu apa. Jadi kongruen itu adalah sama bentuk dan sama ukuran. Kalau kesebangunan, sebangun itu sama bentuk tetapi bisa beda ukuran. Makanya di dunia digital, lagi-lagi Paman Apik sering sebut ya, kalau kita salin, tempel, copy, paste, itu sebenarnya kongruen karena ukurannya tetap sama. Tapi kalau salin, tempel, kemudian di zoom, zoom in, zoom out, kalau itu bisa jadi kesebangunan. Bagaimana lebih lengkapnya? Yuk, kita belajar bersama Paman Apik ya. Paman Apik kasih contoh nih ya. Paman Apik kasih contoh misalnya yang paling sering dipakai itu adalah segitiga ya. Segitiga itu contoh untuk kongruensi dan kesebangunan. Paman Apik kasih contoh aja nih segitiga. Jadi kalau segitiga yang seperti Paman Apik ini, segitiga, kemudian sama Paman Apik digeser, ini akan tetap kongruen karena ukurannya tetap sama. Kalau sama Paman Apik diputar, ini tetap kongruen. Jadi segitiga yang awal dengan segitiga yang akhir ukurannya tetap sama. Kalau misalnya segitiganya itu ukurannya 3, 4, 5, diputar, kira-kira ukurannya berubah nggak? Tetap kan? 3, 4, 5. Itu kongruen. Berarti gampang sekali dong Paman, kongruensi. Iya, gampang. Tantangan kita justru sekarang adalah kesebangunan. Dan ini yang menarik. Paman Apik menyarankan kita memanfaatkan kesebangunan. Kesebangunan yang paling dasar segitiga itu adalah Paman Apik sebutnya segitiga terkenal. Ini semua siswa harus bisa. Harus dimanfaatkan. Apa itu Paman? Segitiga terkenal itu adalah segitiga yang ukurannya 3, 4, 5. Oke, Paman Apik contohkan di sini ya. Kita kan tahu nih 3, 4, miringnya 5. Pakai Pitagoras kan bisa ya. 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 9 tambah 16 25. Iya kan? 25 itu 5 kuadrat. Maka cocok. Kalau ini kita kembangkan jadi segitiga sebangun, ini akan menjadi mudah daripada kita menghitung kuadrat terus pakai Pitagoras. Maka kalau misalnya ada panjangnya 6, tingginya ini, kemudian alasnya 8, kita bisa pakai Pitagoras 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Tapi Paman Apik menyarankan pakai kesebangunan. 6 ini kan 3 kali 2. Ya. Dan 8 ini adalah 4 kali 2. Begitu kan? Jadi kan 3, 4. Kan sebangun dari yang awal tadi yang terkenal. 3, 4. Maka miringnya adalah 5. Ketika miringnya 5, maka yang besar ini miringnya juga 5. Tapi dikali 2. Namanya juga sebangun. 5 kali 2 berapa? 10. Ini dia. Sudah selesai. Loh, nggak perlu kuadrat, nggak perlu akar, Paman. Nggak perlu. Karena kita pakai konsep kesebangunan. Ini bisa disembunyikan. Disembunyikan gimana? Misalnya ukurannya jadi agak beda. Misalkan begini. 39 kemudian 52 miringnya berapa? 39 ini kita bisa cek adalah 3 kali 13. 52 adalah 4 kali 13. Miringnya berapa? Karena ini 3, 4, maka miringnya juga 5. Kali 13. 5 kali 13 berapa? 5 kali 13, ya tinggal kita kalikan saja, yaitu 65. Selesai. Wow, semudah itu Paman. Ya, betul, semudah itu.
Dan bangun-bangun yang lain banyak yang seperti itu ya. Kalau persegi, semua persegi itu sebangun. Lingkaran, semua lingkaran itu sebangun. Segitiga sama sisi, semua juga sebangun. Sehingga bisa. Nah, sekarang triknya adalah bagaimana menghitung luas dari bangun yang sebangun ini. Kalau luas bangun yang kongruan gimana? Ya sama semua. Kalau kongruan kan sama semua, kelilingnya sama. Kalau dimensi 3, ruang, volumenya sama semua. Nah, kalau sebangun yang ini ada sedikit triknya, sedikit banyak triknya ya. Yaitu misalnya begini. Diketahui segitiga, ini luasnya misalnya adalah 12. Kemudian segitiga ini diperbesar ukurannya. Nah, yaitu menjadi 2 kali lipat. Luas 2 kali lipat. Berapa luasnya setelah ukurannya 2 kali lipat? Zoom in, gitu ya. Nah, ini masih bisa kita hitung pakai biasa. Kan 12 itu setengah kali alas kali tinggi. Kalau Paman Apik contohkan, 12 itu barangkali ini 4, ini 6 ya. Kalau begini kan luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 4, tingginya 6, ini 12. Kalau Paman Apik contohkan ya. Kalau di 2 kalikan, maka luas yang kedua ini adalah setengah. Berarti alasnya yang 4 ini jadi 2 kali, yaitu jadi 8. Yang 6 tingginya menjadi 2 kali, yaitu jadi 12. Berapa ini? Setengah kali 8 adalah 4. 4 kali 12 adalah 48. Satuannya menyesuaikan. Paman, itu kalau alas kali tingginya bisa diketahui, kalau nggak diketahui gimana? Itu pertanyaan yang benar. Kalau tidak diketahui alas dan tingginya, karena luasnya itu adalah zoom in-nya dengan ukuran 2 kali lipat, maka luasnya adalah ya 2 kali lipat ini dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 kan? Baru dikalikan luas mula-mula. Luas mula-mula tadi 12 kata soal. Jadi 2 kuadrat adalah 4 dikalikan 12. 4 kali 12 adalah 48. Tuh, selesai. Sama kan hasilnya? Dan sama hasilnya, kita tidak perlu mencari alas, tidak perlu mencari tinggi. Sehingga kalau misalkan ada bangun, nah ini bangunnya berbentuk, wah acak begini. Diketahui misalnya luasnya adalah sama dengan misalnya 9 gitu. Nah, kemudian bangun ini diperbesar 4 kali, zoom. Wah, 4 kali jadi lebih besar kan? Berapa luasnya jadinya setelah diperbesar 4 kali itu? Nah, loh ini nyari luasnya gimana Paman? Bangunnya saja berlengkung-lengkung gitu ya. Ya, sulit sekali kan mencari luasnya. Tapi karena dikasih tahu 9 dan sebangun 4 kali, maka luasnya tinggal 4 saja. 4 dikuadratkan. 4 kuadrat berapa? 16. Dikalikan 9. Udah, ini selesai. Semudah itu Paman, 16 kali 9 ya. Iya, gitu aja. 90 ditambah 54. 144 satuan. Wow. Nggak ada panjang, nggak ada lebar, nggak ada sisi. Kita belum tahu karena melengkung-lengkung, tapi kita bisa menentukan dengan mudah. Paman, kalau misalnya lingkaran, Paman. Nah, lingkaran kan anak-anak sering terjebak. Lingkaran ini misalkan jari-jarinya R. Luasnya diketahui misalnya adalah 20. Nah, anak-anak kan mencari 20 ini PR kuadrat, biar dapat R-nya. Nah, ini dapat R-nya susah, PR kuadrat. Kemudian lingkaran ini, kata soal misalkan diperbesar adalah 3 kali lipat. Berapa luasnya setelah diperbesar 3 kali lipat? Kalau langsung kali 3, nah itu kelilingnya. Tapi ini luasnya. Maka mudah saja, tinggal karena 3 kali lipat, maka 3-nya ini kita kuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. Ya, dikalikan luas mula-mula adalah 20. Jadi tinggal 9 kali 20. 9 kali 20 berapa? 9 kali 2 aja 18 ya. Tinggal kasih 0. 180. Selesai. Jadi hanya semudah itu Paman. Iya. Jadi konsepnya kalau luas tinggal kuadratnya, kalau keliling tetap sama ya. Kalau zoom 2 kali, kelilingnya ikut 2 kali. Kalau zoom lebih besar 3 kali, kelilingnya ikut 3 kali. Kalau luas jadi kuadrat. Paman, kalau diperkecil gimana? Sama, kuadrat. Ya, jadi kalau diperkecil setengahnya, ya maka setengah dikuadratkan jadi 1/4.
gitu ya. Kalau diperkecil tinggal sepertiganya, ya nanti sepertiga dikuadratkan untuk luasnya, gitu ya. Jadi semuanya mudah. Oke ya, jadi sekarang kongruensi dan kesebangunan menjadi mudah bersama Paman Apik. Semangat selalu, sukses selalu. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.